Sebelum nonton video ini, pencet tombol subscribe, like, share, and comment. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mobil Lovers. Nah, hari ini saya akan bahas satu unit mobil Hyundai Cakra Bimantara tahun 97 yang baru saja terjual. Mobil nggak lama di saya nih ya, karena ternyata banyak banget peminatnya ya Hyundai Cakra Bimantara tahun 97 ini, karena mungkin bodinya yang mirip-mirip Genio ya. Dia ceper, bentuknya mungil dia, jadi nggak terlalu cembung gitu, si bodinya tuh pendek gitu, jadi kelihatannya elegan, terus sporty juga gitu. Jadi banyak orang yang suka deh, apalagi dengan catnya yang ini baru naik cat ya, tapi nggak pakai dempul dia, jadi ngaleng aja. Terus bodinya juga kinclong banget, dan masalah kelebihan kekurangannya tetap kita bahas ya, karena namanya mobil-mobil tua pasti kelebihan dan kekurangannya itu yang dicari sama pembeli gitu. Jadi kalau kalian yang lagi nyari Hyundai, terutama Cakra Bimantara, ini bisa jadi patokan buat kalian di saat mencari mobil Hyundai Cakra Bimantara. Langsung aja deh kalau gitu kita ke kelebihannya dulu. Saya udah hampir 3 kali ya ganti mobil Hyundai. Yang pertama saya pakai Ascent Matic, yang kedua Hyundai Elantra ya, yang ketiga nah ini nih Hyundai Cakra Bimantara. Jujur ya, saya dari ketiga unit itu belum pernah menemukan kendala di mesin ya, hanya di instrumen-instrumennya aja gitu. Kayak yang Hyundai Ascent Matic itu, di Maticnya dia udah agak kurang responsif. Terus di Hyundai Elantra, di injectionnya dia sama pemiliknya diganti dengan karbu, jadi bermasalah. Nah kalau untuk yang ini hampir tidak saya temukan masalah di bagian mesin, terutama ya, enak banget, garing, terus temperatur aman, nggak ada berisik-berisik sama sekali, nggak ada bocor-bocor oli. Jadi untuk kalian yang mau ngambil mobil bekas terutama ya, dilihat dulu mesinnya, kondisi mesin, karena dia itu kalau misalkan yang bermasalah biasanya suka banyak bocor-bocor oli gitu biasanya. Nah, jadi kalau untuk kalian yang lagi mencari mobil bekas, paling utama itu dicek fisik aja dulu. Kita kan bukan bengkel ya, hanya untuk ngecek ya, kelihatan fisik lah ya. Kalau misalkan banyak oli-oli yang berserakan, berceceran, dipastikan itu ada kendala minimal di packingnya. Tetep kan namanya packing, kita harus bongkar mesin gitu loh. Nah itu untuk, jadi pikir-pikir lagi deh, minimal kita kurangi lagi harganya gitu. Terus yang kedua, suaranya dengerin, ada berisikah, ada ngitik, ada ngegecrek, atau ada bunyi apa ya, tek gitu ya. Dan saya sempat menemukan masalah seperti itu. Dia ada di, kalau misalkan bunyinya tek di bagian atas, itu biasanya HLA dia. Nah bisalah dengan cairan-cairan pembersih bisa sembuh lagi kalau misalkan masih ringan. Kalaupun harus diperbaiki agak ringan sih, biayanya nggak terlalu besar, tinggal kita hitung-hitung lagi harganya tuh, kurangin lagi. Kalau udah bunyinya ngeletrek gitu, terak gitu kan, terus ada ngebul, nah itu udah bahaya deh, mendingan jangan deh kalau kayak gitu kan. Terus dilihat power steeringnya bocor enggak, karena yang begini agak mahal juga guys untuk benerinnya. Jadi dilihat adakah rembes atau bocor atau berat, dilihat. Nah jadi untuk mesin, temperatur juga ditanyakan ke pemiliknya yang sebenar-benarnya, apakah suka overheat, apakah suka naik juga si jarum temperaturnya. Kalau enggak berarti aman, karena mobil seperti ini bahayanya di temperatur utama, temperatur paling utama deh pokoknya. Tanyain deh gitu ke pemiliknya sejujur-jujurnya, pernah overheat atau suka overheat, atau suka sistem jarum temperaturnya naik parah kah gitu ya, untuk bagian mesin nih. Tapi untuk mobil ini aman banget untuk mobil ini. Yang kedua kita lari ke body. Nah yang tadi saya bilang tadi, ini kecil banget, nggak ada penyok-penyok, nggak ada retak-retak, pokoknya kaca juga utuh, nggak ada retak, nggak ada apa.
Terus bawahnya juga nggak ada kropos. Itu gambaran buat kalian ya, kalau misalkan mau nyari mobil bekas, adakah kropos, dicek ya kan. Terus kaki-kakinya dia masih simetris gitu, nggak ada namanya ban keluar satu atau melenceng apa gimana. Itu bisa jadi patokan juga buat kalian saat nanti cari mobil bekas ya. Lari ke interior, ini masih rapi banget. Wah pokoknya nggak ada istilahnya sobek-sobek jok atau gimana. Dashboard juga instrumennya masih komplit, tombol-tombolnya masih komplit, berjalan semua. Hanya ada retak di speedometer, itu aja sih, ringan lah ya, yang penting masih berfungsi indikatornya. Nah terus lari ke AC, power windows, sama audio, ini nyala semua. Nah namanya mobil bekas ya kan, pasti ada aja kekurangannya. Tapi kekurangannya ini ringan banget menurut saya. Ini pemilik awalnya ganti warna ya kan. Warna di STNK-nya itu silver abu, diganti sama merah. Mungkin karena si pemiliknya pengen warna merah, digantilah dengan warna merah. Ya harus proses lah ya kan, proses ganti warna di STNK. Atau kalau enggak, ditambahin warnanya dengan silver, entah kap mesin atas atau belakang, seperti itu. Biasanya ngakalinya seperti itu. Atau bempernya depan belakang dibikin silver, bisa aja sebenarnya. Cuman buat kalian yang mau berubah warna, ya siap-siap ngeluarin duit lah buat pergantian warnanya ya kan. Bodinya masih lempeng banget, masih enak banget. Kaki-kaki juga nggak ada oleng, nggak ada berisik, nggak ada gelotak-gelotak, nggak ada apa. Cuman namanya Hyundai yang saya rasakan udah 3 kali ganti ini, dia bantingnya keras guys, nggak senyaman mobil-mobil Eropa terutama. Kalau untuk Jepang ya beda-beda dikit lah, beda-beda tipis lah. Ini kan mobil Korea ya, tapi bantingannya seempuk-empuknya mobil Korea masih aja kerasa keras gitu. Kalau misalkan kita nemu jalan jelek gitu kan, apalagi berlubang, kerasa banget bantingannya, kurang nyaman lah menurut saya ya. Kalau untuk kalian mungkin udah enak-enak aja gitu kan. Untuk bodinya jujur ya, menurut saya nih Hyundai Cakra Bimantara tahun 97 ini keren, cakep. Buat divariasi pakai body kit, pakai spoiler gawang, pakai rope shop, wah udah keren pokoknya nih. Tinggal variasi dikit-dikit aja, ganti pelek gitu kan. Nah, jadi ya untuk menurut saya kalau yang kalian sekarang lagi mencari Hyundai Elantra atau Hyundai Cakra Bimantara, pilihan yang tepat buat anak muda yang mencari body yang keren, sporty, cocok banget. Atapnya dia nggak terlalu tinggi tuh ya kan, dia nggak terlalu tinggi, dari body itu nggak terlalu tinggi gitu, seperti itu. Jadi keren lah untuk divariasi. Jadi buat kalian yang mau cari mobil Hyundai Cakra Bimantara, yang tadi seperti saya bilang, ceknya yang tadi saya bilang itu diutamakan ya. Segitu aja video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.